Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri atas nama Cindi Prutnovi Situmorang dengan NIM 2011021024 dan rekan saya Eldina Anissa Putri dengan NIM 2011021029. Kami mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan semester 3 Universitas Pendidikan Ganesha. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu landasan hukum pendidikan formal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004, khususnya Bab 4, mengatur tentang jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Indonesia. Jalur pendidikan dibagi dalam 3 jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan informal. Dilihat dari jenisnya, pendidikan dikelompokkan menjadi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur pendidikan formal dibagi dalam 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah atau MTS. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA dan madrasah aliyah atau MA serta sekolah menengah kejuruan atau SMK dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK. Sedangkan pendidikan tinggi berbentuk akademi, politeknik, dan perguruan tinggi. Sebelum jenjang pendidikan dasar, terdapat pendidikan usia dini yang diselenggarakan dalam jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK dan Raudatul Atfal, sedangkan pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain atau KB dan tempat penitipan anak. Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik serta dapat mencapai tujuan pendidikan nasional, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 ditetapkan 8 standar nasional pendidikan yang salah satu di antaranya adalah tentang standar nasional sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, secara lebih teknis, Menteri Pendidikan Nasional melalui Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007 menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan di SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA, serta melalui Peraturan Menteri Nomor 40 2008 menetapkan standar sarana dan prasarana untuk SMK atau MAK. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pusat sumber belajar di sekolah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pusat sumber belajar sekolah. Yang pertama, pertimbangan. Pusat sumber belajar dibutuhkan atas pertimbangan berikut. Yang pertama, pendekatan dan metode belajar dan membelajarkan tidak dapat didukung dan dilayani lagi oleh perpustakaan tradisional dengan baik. Yang kedua, buku dan bahan cetak lainnya bukan lagi sebagai sumber belajar utama, tetapi terdapat aneka sumber belajar lainnya. Yang ketiga, perkembangan teori belajar mengarah pada belajar mandiri, memperhatikan perbedaan karakter siswa, berpusat pada siswa dan guru lebih berfungsi sebagai perancang serta pemimpin pembelajaran dan tutor. Dan yang terakhir adalah pusat sumber belajar akan mengordinasikan semua sumber belajar, teknologi informasi dan komunikasi yang ada di sekolah untuk keperluan belajar dan membelajarkan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.
Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari pusat sumber belajar ini ialah yang pertama, menjamin tersedianya lingkungan belajar yang sesuai untuk keperluan belajar dan membelajarkan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa memanfaatkan setiap sumber belajar. Yang ketiga, mendorong siswa belajar mandiri. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa mencari dan melakukan eksplorasi. Yang kelima, membantu guru mengembangkan dan menerapkan berbagai metode pembelajaran. Selanjutnya adalah misi. Dengan tujuan umum yang demikian, maka misi pusat sumber belajar ialah yang pertama, menyediakan berbagai sumber belajar. Yang kedua, menyediakan tenaga yang dapat membantu siswa menggunakan aneka sumber. Yang ketiga, menciptakan lingkungan dan suasana yang memotivasi siswa belajar. Yang keempat, memberikan berbagai kemudahan bagi guru melaksanakan tugasnya secara profesional. Dan yang kelima, meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa. Yang keempat adalah tugas pokok. Tugas pokok pusat sumber belajar ialah yang pertama, menyediakan berbagai sumber belajar secara berimbang untuk semua mata pelajaran dengan mengacu pada kurikulum. Yang kedua, melatih guru menggunakan aneka sumber belajar sederhana, berbasis lingkungan dan berbasis teknologi digital. Yang ketiga, memberikan informasi kepada guru dan siswa jenis pelayanan yang diberikan oleh pusat sumber belajar. Yang keempat, berkoordinasi dengan semua guru dan pengadaan sumber belajar. Yang kelima, membantu siswa belajar berbasis aneka sumber. Dan yang terakhir ialah mendorong siswa belajar mandiri. Yang kelima adalah sarana dan prasarana. Pusat sumber belajar hendaknya memiliki sarana dan prasarana berikut. Yang pertama, ruang belajar mandiri yang memungkinkan siswa belajar menurut gaya belajarnya dengan berbagai sumber belajar seperti bahan bacaan, komputer dengan akses ke internet, dan peralatan audiovisual. Yang kedua, ruang belajar bersama yang memungkinkan siswa berdiskusi, mengerjakan tugas kelompok, dan melakukan simulasi. Dan yang ketiga, koleksi bahan pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran seperti handout, modul, pedoman belajar, dan contoh soal ujian. Yang keenam adalah peranan. Pusat sumber belajar berperan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan belajar dan membelajarkan di sekolah berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, membantu siswa dan guru dalam menerapkan kurikulum. Yang ketiga, membantu guru dalam menyusun silabus dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, di samping sebagai tempat untuk belajar berbasis aneka sumber, sumber belajar ikut berperan dalam menerapkan metode belajar dan membelajarkan yang semakin berpusat kepada siswa. Yang ketujuh adalah kegiatan. Kegiatan yang dimaksud ialah yang pertama, melakukan tugas membaca untuk meningkatkan kemampuan dan kebiasaan membaca. Yang kedua, kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa secara mandiri untuk menambah pengetahuan dan keterampilannya. Yang ketiga, kegiatan tutorial yang diselenggarakan oleh guru untuk siswa yang mengalami kesulitan belajar atau yang memerlukannya. Yang keempat, belajar kelompok dalam menerapkan belajar berbasis masalah, belajar kooperatif, atau model belajar lain yang memerlukan belajar secara kelompok. Yang kelima, mencari informasi di internet untuk dipergunakan sebagai rujukan atau referensi. Yang keenam, mengembangkan wawasan budaya dan seni dengan menggunakan rekaman audio atau video yang tersedia di pusat sumber belajar. Yang ketujuh, melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang relevan seperti kegiatan OSIS, dan yang terakhir, kegiatan yang membantu siswa dan guru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pusat sumber belajar di pendidikan prasekolah. Dalam Butir 14 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Pembinaan itu dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan sehingga mereka tumbuh dan berkembang secara jasmani, rohani, dan emosi, dan siap untuk memasuki pendidikan lebih lanjut. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1839-C2-TU-2009, pelaksanaan pendidikan di TK menganut prinsip bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain, karena bermain merupakan cara terbaik untuk meningkatkan potensi anak.
Melalui pendekatan bermain, anak-anak dapat mengembangkan aspek psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional, kognitif, bahasa, fisik atau motorik, kemandirian, dan seni. Mengacu pada tujuan dan prinsip penyelenggaraan pendidikan di TK, dalam proses belajar dan membelajarkan disediakan sumber belajar di ruangan kelas dalam bentuk sentra-sentra yang terdiri atas satu bidang pengembangan. Contoh yang pertama, melakukan tugas membaca untuk meningkatkan kemampuan dan sentra bahasa yang berisikan bahan, alat-alat, serta sumber belajar seperti tape recorder, alat pendengar, kaset, alat peraga, gambar, dan sebagainya. Yang kedua, sentra daya pikir yang berisikan bahan-bahan seperti alat mengukur, manik-manik, lidik untuk menghitung, gambar-gambar, alat-alat geometris, alat-alat laboratorium, atau majalah pengetahuan. Yang ketiga, sentra daya cipta, bertujuan untuk mengembangkan imajinasi, daya pikir, dan kemampuan berkreasi anak. Yang keempat, sentra agama yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama, keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, pusat sumber belajar di pendidikan dasar. Pendidikan dasar terdiri atas yang pertama, sekolah dasar, SD atau madrasah, ibtidaiyah atau bisa disebut juga dengan MI yang berlangsung selama 6 tahun atau dari kelas 1 sampai dengan 6. Dan yang kedua, sekolah menengah pertama, SMP atau madrasah, sanawiyah atau bisa disebut juga dengan MTS berlangsung selama 3 tahun atau mulai dari kelas 7 sampai dengan 9. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dicanangkan mulai tahun 1995 mencakup SD atau MI dan SMP atau MTS. PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. Yang kedua, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, sehat, mandiri, percaya diri. Dan yang keempat, toleran, peka sosial, demokratis, dan tanggung jawab. Yang kelima, pusat sumber belajar di pendidikan menengah. Pusat sumber belajar di SMP atau MTS. PP nomor 17 tahun 2010 ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok A terdiri atas yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, ilmu pengetahuan alam. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial. Yang ketujuh, bahasa Inggris. Lalu, kelompok B meliputi yang pertama, seni budaya, yang kedua, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan yang ketiga, prakarya. Pusat sumber belajar di SMA. Pusat sumber belajar yang dibentuk mengarah pada pengembangan belajar berbasis website-based learning, dengan menyediakan isi bahan pembelajaran atau ajar, bahan ujian berbasis ETC yang dirancang oleh guru-guru mata pelajaran SMA. Pusat sumber belajar di SMK. 8 jenis bidang keahlian yang dipelajari yaitu yang pertama, bidang keahlian agribisnis dan agroteknologi. Yang kedua, bidang keahlian bisnis dan manajemen. Yang ketiga, bidang keahlian keperawatan. Yang keempat, bidang keahlian pariwisata. Yang kelima, bidang keahlian perikanan dan kelautan. Yang keenam, bidang keahlian seni rupa dan kriya. Yang ketujuh, bidang teknologi dan rekayasa. Dan yang ke-8, bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang keenam, pusat sumber belajar di perguruan tinggi perlu melakukan yang pertama, evaluasi diri, yang kedua, mempelajari kebutuhan dosen dan mahasiswa, dan yang ketiga, melakukan reformasi, visi, misi, tugas, dan fungsi, tujuan, dan kegiatannya. Adapun tujuannya, yaitu tujuan utama pusat sumber belajar adalah sama, yakni membantu perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran menggunakan aneka sumber belajar. Model pengembangan pusat sumber belajar di perguruan tinggi. Yang pertama, tujuan. Tujuan pusat sumber belajar di perguruan tinggi ialah meningkatkan mutu proses dan hasil belajar dan mempelajarkan melalui tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional serta aneka sumber belajar yang sesuai. Yang kedua, misi. Yang pertama, menyediakan tenaga yang profesional dalam mengembangkan desain sistem pembelajaran berbasis aneka sumber belajar.
Yang kedua, menyediakan berbagai sumber belajar. Dan yang ketiga, menyediakan berbagai media pembelajaran. Yang ketiga, tugas pusat sumber belajar memiliki fungsi A. Pengembangan sistem pembelajaran dan pelatihan, B. Pelatihan, C. Reproduksi, dan D. Pelayanan. Berdasarkan fungsi itu, maka tugas pokok pusat sumber belajar ialah yang pertama, mengembangkan media pembelajaran termasuk info teaching, yang kedua, mengembangkan media pelatihan, yang ketiga, mengembangkan strategi pembelajaran, yang keempat, melatih dosen di bidang teknologi pembelajaran, yang kelima, melatih mahasiswa di bidang keterampilan, yang keenam, mengembangkan aneka sumber belajar, yang ketujuh, menghasilkan aneka media pembelajaran, yang ke-8 memberikan pelayanan dan menyelenggarakan pembelajaran, dan yang ke-9 membantu mahasiswa mengatasi masalah-masalah belajar. Lalu, yang keempat ada kegiatan mengacu pada tugas pokoknya. Pusat sumber belajar dapat melakukan dan mengembangkan kegiatan berikut. Yang pertama, menyelenggarakan penelitian, seminar atau lokakarya. Yang kedua, melakukan pelatihan dosen. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan belajar mahasiswa. Yang keempat, mengembangkan dan menghasilkan berbagai jenis media pembelajaran. Yang kelima, memberikan bantuan kepada dosen. Yang keenam, memberikan bantuan kepada mahasiswa. Yang ketujuh, menyediakan bahan-bahan belajar mandiri. Dan yang kedelapan, menyelenggarakan konsultasi pribadi. Yang kelima, ada pengelolaan. Tugas pokok pusat sumber belajar adalah dalam bidang akademis, oleh karena itu berada dalam pembinaan pembantu rektor bidang akademis PR1. Tim yang dibentuk dapat berupa yang pertama, tim pengembang pembelajaran, yang kedua, tim pelatihan, yang ketiga, tim produksi, dan yang keempat, tim pelayanan. Lalu, yang keenam ada sarana dan prasarana. Untuk melaksanakan kegiatannya, pusat sumber belajar setidak-tidaknya dilengkapi dengan yang pertama, ruang untuk kepala atau ketua, yang kedua, ruang untuk sekretaris, yang ketiga, ruang administrasi atau tata usaha, yang keempat, ruang kelas atau pelayanan untuk mahasiswa, yang kelima, ruang pengembangan media pembelajaran, yang keenam, ruang laboratorium komputer dengan akses ke internet, yang ketujuh, ruang micro teaching, yang kedelapan, ruang rapat, dan yang kesembilan, perabot dan peralatan untuk masing-masing ruangan. Dan yang terakhir, dana. Dana yang diperlukan untuk pusat sumber belajar mencakup komponen yang pertama, gaji pengelola atau pegawai tetap, yang kedua, honorarium anggota tim ad hoc, yang ketiga, perawatan kantor dan peralatan, yang keempat, biaya kegiatan dan pengembangan program, yang kelima, keperluan sehari-hari atau ATK, dan yang keenam, langganan listrik, air, telepon, dan internet. Sekian dan terima kasih. Santi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam harmoni.